kita lanjutkan kepada tafsir Juz' Amma li Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ma'asyiral ikhwah wa thalaba rahimani wa rahmakumullah. Pada pertemuan yang terakhir ya di bulan Ramadan, telah kita baca tafsir surat Al-Fatihah dan kita cukupkan tafsir tersebut. Ya, apa yang disampaikan pasti jauh dari apa yang hakikat dari tafsir sebenarnya, dikarenakan sebanyak apapun tafsir, sebanyak apapun kata-kata yang disampaikan oleh manusia tentang tafsir surat atau tafsir ayat yang ada dalam Al-Quran, pasti itu masih belum bisa menyingkap seluruh makna yang ada dalam ayat tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan yang paling mengetahui apa yang diinginkan, apa yang dimaksud dalam ayat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, dan sesungguhnya tidak ada kalian diberikan dari ilmu kecuali sedikit. Sedikit. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan para sahabat, kepada Rasulullah SAW. Ya. Lalu bagaimana dengan perkataan selain Rasulullah dan para sahabat? Ya, ulama-ulama tafsir yang lain. Maka tidak akan ada yang bisa menyingkap seluruh makna yang ada dalam satu ayat. Ya. Nah, karenanya apa yang telah disampaikan itu adalah tafsiran yang ringkas yang bisa disampaikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekarang kita berpindah kepada tafsir surat An-Nas. Tafsir surat An-Nas. Surat An-Nas itu surat keberapa? Ke 114. Ya, kalau tidak, atau kalau misalkan mau mudahnya surat terakhir. Aman. Ya. Nah, harus tahu. Ya, harus tahu. Kalau misalkan tidak tahu berarti tidak pernah baca mushaf, tidak pernah baca Al-Quran. Ya. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas." Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia. Sebagaimana mungkin pernah disampaikan dalam majelis di sini mungkin ya oleh asatidah yang lain. Nah, bahwasannya surat An-Nas ini turun ketika apa asbabun nuzul? Apa sebab turunnya ayat surat An-Nas ini? Apa sebab turun ayat atau surat An-Nas ini? Nah, ayo. Talab apa? Apa? Tidak apa? Ada yang mengatakan apa? Ketika Rasulullah SAW disihir ya oleh Labid bin Asam al-Yahudi. Sehingga Rasulullah SAW seakan-akan melakukan sesuatu tapi ternyata tidak melakukan sesuatu. Nah, maka ketika disihir itu turunlah dua surat, An-Nas dan Al-Falaq. Ya, An-Nas dan Al-Falaq. Oleh karenanya, ya, surat An-Nas dan Al-Falaq dinamakan dengan Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain. Ya. Nah, dua surat yang kita berlindung ya dengan dua surat tersebut dari segala macam kejelekan. Taib. Rasulullah SAW ketika tersihir, ya, ini hikmahnya. Ya, bahwasannya mungkin ada seseorang yang tidak tahu tentang asbabun nuzul akan mengatakan, mana mungkin Rasulullah SAW tersihir? Ya, itu kan seorang nabi. Ya, seorang nabi. Ya, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Rasulullah SAW tersihir. Ya, bagaimana riwayatnya sahih disebutkan oleh para ulama dan kitab-kitab tafsir disebutkan semuanya. Nah, bagaimana asbabun nuzul? Ya, dari dua surat ini. Baik, kemudian ketika turun ya dua surat ini kemudian dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, maka ketika satu ayat demi ayat ya dibacakan, terlepaslah sihir ya sedikit demi sedikit dari diri Rasulullah SAW. Oleh karenanya Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas
adalah dua surat yang sangat penting bagi kita untuk melindungi diri kita. Oleh karenanya, disunahkan bagi seseorang untuk membaca dua surat ini kapan? Satu. Ya, ketika hendak tidur. Ya. Dua. Ya. Sedang sakit bisa dibaca. Tapi yang lebih sering, pagi dan petang, lebih sering lagi salah sholat. Ya, salah sholat. Ini yang paling penting. Ya, kita selesai sholat baca ini kan. Qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Apa hikmahnya? Agar kita terus selalu terlindungi sehari-harinya. Kita baca ini 5 kali minimal. Disunahkan baca 5 kali. Ya. Nah, agar apa? Agar kita memiliki benteng. Kita memiliki pelindung agar terhindar dari segala macam kejelekan. Nah, inilah hikmah kenapa kita disunahkan untuk membaca surat ini setelah sholat. Nah, setelah sholat, zikir pagi dan petang, ya. Nah, setelah sholat subuh atau setelah asar, kemudian sebelum tidur, insya Allah betapa butuhnya seseorang dengan surat ini. Ya, makanya jangan menyalahkan seseorang kalau misalkan ia mendapatkan berbagai macam kejelekan dalam kehidupannya. Jangan salahkan orang lain, salahkanlah diri sendiri. Bisa jadi apa? Bisa jadi dia jarang atau tidak suka membaca surat ini. Ya. Nah, apalagi nanti dalam surah Al-Falaq jelas sekali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari segala macam kejelekan yang kau ciptakan. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq, dari segala macam apa yang kau ciptakan. Ya, kejelekan yang Allah ciptakan apa? Banyak sekali. Seluruh kejelekan yang Allah ciptakan kita berlindung darinya. Ya, tapi dalam surah An-Nas, di sini lebih khusus lagi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, qul ini apa? Fi'il apa ini? Fi'il amr. Artinya kalimat perintah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kecuali Allah itu menyukainya, kecuali Allah itu mencintai hal tersebut. Ya. Cukup ketika Allah memerintahkan surat ini untuk kita baca, cukup itu menjadi keutamaan bagi kita. Karena apa? Apakah kita tidak cinta dengan sesuatu yang Allah cintai? Ya. Tidakkah kita mencintai sesuatu yang Allah cintai? Apabila Allah mencintai, kenapa kita tidak mencintainya? Ya. Padahal apa yang Allah cintai pasti baik. Pasti baik. Nah, oleh karenanya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sukai, pasti akan jadi kebaikan bagi kita. Nah, maka ketika Allah perintahkan kepada kita untuk membaca ini, untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi suatu dorongan yang kuat bagi kita untuk mencintai apa yang Allah cintai, untuk melakukan apa yang Allah inginkan. Ya, untuk mengamalkan apa yang Allah cintai. Nah, katakanlah aku berlindung. Ya, jadi apa yang Allah perintahkan bagi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Zat yang Maha Kuasa. Nah, karena ketika seseorang itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dia itu lemah, menunjukkan dia itu butuh, menunjukkan bahwasannya dia tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan bahwasannya dia bersandar kepada sesuatu zat yang bisa memberikan pertolongan pada dirinya. Itu makna isti'adah. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia. Apa artinya Rabb manusia? Apa artinya Rabb manusia? Apa artinya Rabb? Sudah kita sebutkan dalam tafsir surah Al-Fatihah. Rabb itu mengandung 3 makna. Apa itu? Al-Malik, Al-Mutasarrif, Al-Mutadabbir. Yang paling pertama kali Al-Khaliq. Al-Khaliq yang menciptakan kita. Jadi Rabb itu mengandung 3 makna, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Ya, yang menciptakan kita, yang menguasai kita, ya, yang mengatur segala urusan
kita. Taib. Ketika kita tahu makna dari Rabb, ya, maka seharusnya kita lebih tunduk lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ambil contoh sederhana dari kehidupan, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ini mungkin kepada dalam dakwah ya. Misalkan antum misalkan ada permasalahan. Kemudian datang Ustadz Muhammad. Ya. Antum tanyakan kepada Ustadz Muhammad. Ya, kemudian antum curhat kepada Ustadz Muhammad, kemudian Ustadz Muhammad memberikan nasihat, memberikan jalan keluar, memberikan keputusan. Apakah antum terima? Mungkin besar antum terima. Karena apa? Karena melihat Ustadz Muhammad adalah seorang yang berilmu dan amanah. Kita percaya kepada Ustadz Muhammad. Ya, kadang meskipun apa yang Ustadz nasihatkan, kadang mungkin bagi kita berat. Kadang mungkin bagi kita ya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Minta fatwanya A, ternyata kasih fatwanya B. Tapi ya karena sudah nasihat dari Ustadz Muhammad, kita jalani, misalkan. Karena tahu bahwasannya beliau tidak mengatakan, tidak memutuskan kecuali dengan ilmu. Ya kan? Kalau kita bersikap seperti itu kepada seorang Ustadz Muhammad hafidhahullah ta'ala yang merupakan makhluk, yang merupakan makhluk Allah yang ya keilmuannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala jauh sekali, tidak bisa dibandingkan. Lalu mengapa kita tidak melakukan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita curhat kepada Allah, minta bantuan kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan jalan keluar yang kita tidak diinginkan. Ya. Ada seseorang ketika menginginkan sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan B, kadang mengeluh. Ya, kadang mengeluh. Ya. Kenapa sih mengeluh? Karena dia belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia kurang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan tadi, dia kenal tadi ketika seseorang bertanya kepada Ustadz Muhammad kemudian dipercaya karena dia paham Ustadz Muhammad. Ustadz Muhammad berilmu, kemudian bijak, kemudian lain sebagainya. Tapi ketika Allah memberikan tapi ketika dalam urusan yang lain Allah memutuskan B misalkan, sedangkan atau menginginkan A, kadang orang tersebut mengeluh. Ya, tidak sesuai dengan keinginannya. Karena apa? Karena dia belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia belum memahami Allah Subhanahu wa taala, dia belum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang meyakini Allah adalah Rabb, mengatur dirinya, ya, maka seharusnya dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala apapun. Diberikan ini pasrah, ditakdirkan A pasrah, ditakdirkan Z pasrah. Apapun yang Allah berikan dalam kehidupan dia sehari-harinya, dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia yakin bahwa misalnya apa yang Allah takdirkan itulah kebaikan, itulah yang terbaik bagi dirinya, dan Allah memutuskannya dengan ilmu yang sangat luas, dengan hikmah yang sangat luas yang ada di sisinya. Ya. Ini kalau misalkan kita paham tentang Rabb, tentang Rabbun Nas. Betapa banyak orang, betapa banyak manusia yang sering sekali mengeluh akan takdirnya. Karena apa? Karena jauhnya dia dari Allah, karena dia tidak tahu dan tidak paham, bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak percaya atas apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada dirinya. Nah, itulah manusia. Ya. Nah, innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan mengeluh. Ya, diberikan ini mengeluh, diberikan itu mengeluh. Itu karena apa? Karena kebodohan, karena kejahilan, karena tidak mengenal siapa Rabb-nya. Kemudian, ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malikin nas. Apa arti malikin nas? Raja manusia, pemimpin manusia, raja manusia. Taib. Ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala raja manusia yang menguasai manusia, maka seharusnya bagi kita apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah larang, kita harusnya taat. Harusnya taat. Bukankah termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah? Ya, kadang kita itu ya paham apa? Mengedepankan A tapi terluputkan B. Ya. Salafiyun sering sekali
menampakkan taat pemerintah, ya kan? Ya. Nah, segala peraturan pemerintah dijalankan oleh salafiyun. Ya, karena itu prinsip pokok Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi tidakkah sadar, ya, bahwasanya di sana ada pemimpin lain yang harus dia lebih taati, raja lain yang harus lebih dia taati peraturan-peraturannya. Siapa itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kadang seseorang, kalau misalkan, ini peraturan pemerintah, ayo jalani. Tapi ketika ada peraturan dari Allah Subhanahu Wa Taala, nantilah. Ya. Kenapa itu? Karena dia kurang dekat dengan Allah. Karena dia tidak berilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada sesuatu dalam hatinya yang mana dia tidak terkoneksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, ketika kita paham bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai kita, harusnya kita itu menjadi hamba memang. Kenapa sih ubudiyah itu adalah tingkat atau kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah? Karena ketika seseorang menjadi budak, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan benar-benar taat. Dia akan benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya budak tidak akan protes kepada tuannya. Yang namanya budak akan taat, akan nurut kepada tuannya. Ya. Bahkan budak itu seberat apapun pekerjaan yang diberikan oleh tuannya, nggak boleh protes. Dan subhanallah, kalau budak itu, ya, meskipun dia sudah bekerja sampai 24 jam, tetap saja penghasilannya untuk tuannya. Itulah budak. Ya. Jadi kalau seseorang menjadi hamba Allah, ya, maka benar-benar dia itu mencurahkan segala apa yang dimiliki, apa yang Allah berikan untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh karenanya, ya, seseorang yang membaca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini sesungguhnya perjanjian yang berat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna salati, sesungguhnya salatku, ya, wa nusuki, ya, sembelihanku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untukmu rabbul alamin, hanya untuk Rabb alamin. Tapi ternyata setelah salat, ya, dia mengingkari janjinya. Baru 5 menit yang lalu, baru 10 menit yang lalu dia ucapkan itu di hadapan Allah. Setelah salat, ingkari lagi. Subhanallah. Kenapa itu? Karena dia tidak memahami Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kurang keimanan, karena kurang ilmu. Nah, oleh karenanya, bagi kita untuk terus senantiasa mempelajari atau untuk mempelajari dan jangan bosan-bosan mempelajari tentang tauhid. Ya, jangan bosan-bosan. Nah, kadang kalau dulu ya, kalau jadi santri, ya, itu paling ngantuk kalau pas pelajaran tauhid. Dialami enggak? Kadang ya dulu perhatian ketika pelajaran tauhid dijelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dijelaskan tentang ini, kebanyakan yang ngantuk. Nah, kebanyakan yang ngantuk. Baik, karena apa? Yang bisa jadi syaitan ngumpul di situ. Oh, ini pelajaran tauhid, ayo kita ganggu supaya mereka tidak paham tauhid. Nah, karena tauhid merupakan ilmu yang paling mulia. Ya, ketika seseorang mempelajari tauhid, dia akan lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, semakin dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, semakin baik hatinya, semakin baik amalannya. Naam. Malikin nas, ilahin nas. Ilahin nas apa artinya? Yang diibadahi oleh manusia. Ilahin nas ay ma'bud. Ya, ma'bud al-ma'bud linnas. Ya, yang diibadahi oleh manusia. Naam, yang diibadahi oleh manusia. Itulah ilahin nas. Taib. Kalau kita paham, ya, tentang ilahin nas, kita mengetahui bahwasannya Allah lah yang satu-satunya diibadahi, maka kita pun tidak boleh untuk beribadah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak orang-orang di sana, di luar sana yang membaca surat ini beratus-ratus kali, tapi ternyata setelah itu dia pun minta kepada si fulan yang telah menjadi mayit, yang telah menjadi, ya, yang telah berpindah alam dengan kita, berbeda alam dengan kita. Ya, walidzubillah, padahal dia baca ini. Dia baca dalam salatnya, dia baca dalam zikir-zikirnya. Ya, tapi ternyata tidak bermanfaat. Ya, apa yang dia baca. Nah, min syarril waswasil khannas. Nah, inilah
Ya, tadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk berlindung. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari bisikan waswas, dari bisikan syaitan yang bersembunyi. Dari bisikan syaitan yang bersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebelum menyebutkan apa yang harus kita berlindung darinya. Yang pertama Rabb, kemudian Malik, kemudian Ilahin Nas. Nah, kenapa? Dikarenakan kalau kita paham tiga ayat yang sebelumnya, maka kita semakin yakin ketika kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak ada satupun makhluk yang tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwasanya Allah adalah Rabb yang menciptakan, yang menguasai, yang juga yang mengatur segala makhluk alam semesta ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merupakan yang menguasai, yang menjadi raja di alam semesta ini. Kemudian juga ada Allah merupakan sesuatu yang diibadahi di alam semesta ini, satu-satunya yang diibadahi oleh seluruh makhluk. Maka kita semakin yakin ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah berlindung kepada Allah, siapa sih yang bisa memudaratkan kita? Siapa sebutkan satu makhluk yang bisa memudaratkan kita kalau kita sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan. Ada iblis yang merupakan iblis pertama yang dulunya dengan Nabi Adam, apakah bisa memudaratkan kita kalau misalkan kita sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan bisa. Karena kita sudah berlindung pada Rabb manusia, kepada Rabb seluruh alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan keyakinan bahwasanya kita berlindung kepada Rabb manusia yang mengatur seluruhnya, yang menguasai seluruhnya. Maka kita semakin percaya. Nah, jangan sampai kita mengatakan aku berlindung tapi agak ragu. Agak ragu. Nah, dalam hatinya, benar enggak ya? Misalkan seseorang dia mau naik gunung. Kalau dalam adat Sunda, sebelum naik gunung, atau misalkan ke tempat yang dianggap ada jinnya, baca apa? Numpang. Itu bacaan yang dibaca ketika mau masuk ke dalam suatu bangunan atau suatu daerah yang dianggap ada jinnya. Nah, dia yakini dengan numpang-numpang itu akan terselamatkan. Taib. Nah, bagi kita seorang muslim yang sudah mengetahui ilmu agama, maka ketika kita mau naik gunung atau ketika kita melewati suatu tempat, apa yang harus kita lakukan? Baca ini. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, dan yakin dalam hatinya. Jangan sampai benar enggak ya Allah akan melindungi saya ketika saya baca ini. Aduh, benar enggak ya? Tapi saya agak merinding nih misalkan. Agak merinding nih ketika melewati misalkan kuburan misalkan. Atau melewati sesuatu yang dianggap mengerikan misalkan Nah, berarti dia tidak yakin. Dan Allah sesuai dengan prasangka seseorang. Ana ala hasabi dhanni abdihi. Dhanni abdi. Atau kama qala Rasulullah SAW. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau misalkan dia yakin bahwasanya Allah akan melindungi dirinya, Allah pun akan melindungi dirinya. Tapi kalau misalkan ada keraguan ketika dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin tidak ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana keyakinan itu muncul dalam diri kita? Ketika keimanan kita kuat dalam diri kita. Ketika kita bertauhid, ketika seorang meningkatkan tauhidnya dalam hatinya. Nah, oleh karenanya kenapa sih dakwah salaf itu dakwah tauhid? Dikarenakan dengan tauhid akan baik seluruh perkara. Nah, Syekh Durman As-Sa'di atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya segala kebaikan yang seseorang peroleh di dunia ini semuanya bersumber dari tauhid. Dan segala kejelekan yang seseorang rasakan di dunia ini, dapatkan di dunia ini, itu semuanya bersumber dari kesyirikan atau lalainya dia dari tauhid. Seseorang ketika dia mendapatkan kebaikan itu dikarenakan dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala macam keburukan, segala macam musibah yang terjadi di dunia ini semuanya berakibat dari apa? Semuanya disebabkan dikarenakan
kesyirikan, dikarenakan penyimpangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, kenapa dakwah salaf memperhatikan tauhid? Dikarenakan itu, dikarenakan apabila dalam hatinya benar-benar mentauhidkan, benar-benar mengesahkan, benar-benar memahami Allah Subhanahu wa taala, akan muncul darinya berbagai macam amalan. Sebagaimana sebagaimana Allah misalkan dalam surat Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit wa faru'uha fis sama. Ya, tidakkah engkau mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan? Ya. Nah, perumpamaan kalimat yang thayyib. Apa kalimat thayyibah di sini? Kalimat la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, pohon yang kuat, pohon yang bagus. Asluha tsabit, ya, yang mana dasarnya kokoh, kuat, dan dahan-dahannya menjulang ke atas, menjulang di langit. Nah, ketika akarnya kuat akan menjulang ke langit. Akarnya ini maksud apa? Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Kalau seseorang memiliki kalimat la ilaha illallah dalam hatinya dan kuat la ilaha illallahnya, apa yang terjadi? Akan muncul, ya, amalan-amalan, yang amalan-amalan tersebut sampai ke langit. Apa artinya sampai ke langit? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini salah satu tafsiran dari para ulama. Ya. Jadi kalau misalkan kalimat la ilaha illallah kokoh dalam diri seseorang, maka amalan yang dia lakukan, ya, akan menjulang sampai ke langit, akan diterima di langit. Dan tadi pun, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala permisalkan kalimat tauhid dengan sebuah pohon, sekarang kalau misalkan sebuah pohon akarnya kokoh, dahannya banyak, ya, rantingnya banyak, cabangnya banyak, ya, dia akan bisa menopang cabang tersebut. Artinya apa? Ketika seseorang kuat tauhidnya, akan muncul amalan-amalan yang baik, ya, akan muncul amalan-amalan yang baik. Ya, karena kembali lagi pada pelajaran yang tadi, ya, dalam kitab Ratul Uqala, bahwasanya apa? Penting bagi kita untuk perbaiki hati kita dengan apa? Dengan tauhid. Ya. Kenali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dekati Allah Subhanahu wa taala, pelajari tentang nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan cinta kepada Allah kalau kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, oleh karena itu antara pelajaran yang paling penting untuk kita pelajari sebagai seorang muslim adalah mengenal Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. Bahkan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa, ya, menjaga 99 nama yang Allah SWT miliki, maka dia akan masuk surga. Ya, man hafidha, ya, 99 isman, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjaga dari api neraka atau masuk surga. Nah, dia akan terjaga dari api neraka. Atau kama qala Rasulullah sallallahu. Taib. Apa maksudnya menghafal? Hafidho di sini bukan artinya menghafal Hafidho di sini bukan artinya menghafal, tapi menjaga, mengetahui maknanya dan dia mengamalkannya. Kalau sekedar menghafal, anak SD pun gampang, 99 nama itu dihafal. Ya, mungkin pernah didengar di speaker-speaker, ya, Asmaul Husna. Mudah, tapi mengamalkannya susah. Bagaimana mengamalkannya? Misal, ketika dia mengetahui Allah itu Al-Basir. Apa artinya Al-Basir? Dia maha melihat. Ya, apa yang terkandung dalam maha melihat ini? Ketika dia paham bahwa Allah Subhanahu wa taala maha melihat, maka dia pun malu ketika dia bersendirian. Ya, maka apa? Maka dia pun selalu merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dimanapun dia berada, Allah pasti melihatnya. Ya, inilah amalannya. Sehingga apa? Kalau misalkan dia paham tentang nama ini, dia pun akan malu ketika dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala bernama As-Sami', Maha mendengar, maka dia pun akan menjaga lisannya untuk tidak berkata yang kotor, untuk tidak berkata yang haram. Karena apa? Karena Allah pasti mendengar. Itulah Asmaul Husna. Itulah maksud dari menjaga Asmaul Husna. Taib, mungkin itu yang bisa disampaikan, ya, pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita, semoga menjadi faedah bagi kita, dan insyaallah kita akan teruskan tafsiran ayat yang lain pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan atas kekurangan yang tersampaikan, afwan, mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.